Halo semua, selamat datang di kisah yang penuh kejutan dan menguras emosi. Bayangkan, seorang polisi yang awalnya hanya menilang pelanggar lalu lintas, justru berakhir dengan peristiwa yang sama sekali tidak terduga, sebuah lamaran di tengah hujan. Bagaimana bisa tilang di jalan berubah menjadi awal perjalanan cinta? Cerita ini akan membawa kita menyusuri pertemuan singkat yang memicu rasa penasaran, rahasia masa lalu yang perlahan terungkap, hingga keberanian besar untuk melangkah ke masa depan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar menurut kalian. Apakah kalian percaya pertemuan singkat bisa mengubah seluruh hidup seseorang? Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari pagi mulai menyinari jalan raya di pusat kota kecil Cendana. Udara masih segar, namun hiruk-pikuk kendaraan sudah mulai terasa. Di tengah lalu lintas yang padat, suara peluit polisi terdengar nyaring. Bribtu Arman, polisi lalu lintas yang dikenal tegas, melambaikan tangannya untuk menghentikan sebuah mobil sedan berwarna putih yang melaju pelan. Mobil itu berhenti tepat di tepi jalan. Kaca jendela perlahan turun, menampakkan wajah seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun. Kulitnya putih bersih. Matanya teduh namun menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Dia tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang meski jelas gugup. Selamat pagi. Mohon izin, Ibu melanggar peraturan lalu lintas. Lampu sein tidak dinyalakan saat berbelok. Suara Arman terdengar datar, seperti biasa ia bertugas. Namun entah mengapa, pandangannya tak bisa lepas dari perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan. Maaf Pak, saya tadi sedang tidak terlalu fokus. Ucapannya terhenti, seolah ada beban yang membuatnya tak mampu menjelaskan lebih jauh. Arman menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu di sorot mata perempuan itu yang mengganggu pikirannya. Bukan hanya kecantikan, tapi seperti ada cerita yang ingin keluar, namun terhalang tembok tebal di dalam hatinya. Nama di SIM-nya membuat Arman terdiam sejenak. Maya Widyaningsih. Status: janda. Entah kenapa, dadanya terasa berat saat membaca itu. Suara klakson dari kendaraan lain membuat Arman tersadar. Ia menghela napas, menuliskan surat tilang di buku kecilnya. Namun jarinya sempat terhenti di tengah menulis. Ada bisikan dalam hati yang anehnya begitu kuat, menyuruhnya untuk tidak membiarkan perempuan ini pergi begitu saja. Sementara itu, Maya tampak gelisah. Pandangannya sesekali mengarah ke jam tangan, seolah ada sesuatu yang penting menunggunya. Arman menangkap gelagat itu, tapi memilih diam. Baik Bu, mohon tanda tangan di sini, ucap Arman sambil menyerahkan surat tilang. Tangan Maya sedikit bergetar saat memegang pulpen. Arman memperhatikan gerakan itu, semakin yakin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas pagi ini. Mobil di belakang mulai tak sabar, tetapi Arman berdiri tegak, matanya masih tertuju pada Maya. Ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama bertugas. Dan ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Maya menyalakan mesin mobilnya, siap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum ia menekan pedal gas, Arman menunduk sedikit, mencoba melihat matanya sekali lagi. Tatapan itu, entah mengapa seperti memanggilnya. Maaf Bu, kalau boleh tahu, Anda sedang terburu-buru ya? Tanya Arman tiba-tiba. Maya terlihat ragu untuk menjawab. Iya, saya harus menghadiri sebuah janji penting. Tapi tidak apa-apa, saya akan sampai tepat waktu. Ucapannya terdengar seperti menenangkan dirinya sendiri, bukan menjelaskan kepada orang lain. Arman melangkah mundur, memberi isyarat agar Maya melanjutkan perjalanan. Namun saat mobil itu menjauh, ia tetap berdiri di tempat, mengikuti mobil itu dengan pandangan matanya. Ada rasa aneh, seperti ia baru saja melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak ia lepaskan. Beberapa jam kemudian, saat jam makan siang, Arman duduk di kantin kecil dekat posnya. Pikiran tentang Maya terus menghantui. Ia bahkan hampir lupa pesan makanannya. Wajah itu, suara itu, dan getaran kecil di dadanya membuatnya gelisah. Temannya, Budi, yang juga polisi lalu lintas, menyadari keganjilan itu. Men, dari tadi bengong aja. Ada apa? Tanyanya sambil menyuap nasi.
Arman menghela napas panjang. Pagi tadi, aku menilang seorang wanita. Entah kenapa, dia berbeda. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa ingin tahu lebih banyak. Budi tertawa kecil. Wah, jangan bilang kamu jatuh cinta gara-gara tilang. Nanti malah ditilang balik sama perasaan sendiri. Arman hanya tersenyum tipis, tapi pikirannya tak berhenti memutar ulang pertemuan singkat itu. Ia bahkan ingat persis nama di SIM Maya. Dan anehnya, ia mulai bertanya-tanya janji penting apa yang membuatnya terburu-buru pagi itu. Malamnya, di kamar kos sederhana, Arman berbaring sambil menatap langit-langit. Biasanya ia bisa tertidur cepat setelah seharian bertugas. Tapi kali ini tidak. Hatinya gelisah, pikirannya berkelana. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan yang bahkan membuatnya terkejut sendiri. Besok, ia akan mencari tahu tentang Maya Widyaningsih. Bukan karena tugas, tapi karena dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke rangkaian peristiwa yang penuh kejutan dan rahasia. Pagi berikutnya, Arman berangkat lebih awal dari biasanya. Udara dingin masih terasa ketika ia memacu motornya menuju pusat kota. Namun kali ini, tujuan pertamanya bukan pos jaga, melainkan sebuah tempat yang ia sendiri belum pasti letaknya. Ia hanya mengandalkan ingatan dari arah mobil Maya kemarin. Mobil itu melaju ke jalur yang biasanya menuju Pasar Cendana. Arman berharap keberuntungannya cukup besar untuk menemukan petunjuk. Pasar Cendana mulai ramai ketika ia tiba. Aroma bumbu dapur bercampur dengan suara para pedagang yang memanggil pembeli. Arman memarkir motornya di sisi jalan. Matanya menyapu setiap sudut, mencari sosok yang ia ingat. Beberapa menit berlalu, hingga matanya menangkap bayangan seorang wanita dengan rambut rikat rapi, mengenakan blus sederhana warna krem, membawa keranjang belanja. Dari jarak itu, Arman merasa yakin, itu adalah Maya. Namun ia tidak langsung mendekat. Ia mengikuti dari kejauhan, langkahnya pelan, menyusuri lorong pasar yang sempit. Maya berhenti di kios sayur, berbicara dengan pedagang tua yang tampak mengenalnya dengan baik. Wajah Maya terlihat lebih tenang dibanding kemarin, tapi senyumnya tetap menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Arman mendengar sedikit percakapan mereka. Mbak Maya, kemarin tidak jadi ke acara itu ya? Saya dengar hujannya deras di sana, kata pedagang itu. Maya hanya tersenyum samar. Iya, ada hal yang membuat saya batal datang. Ucapan itu menambah rasa penasaran Arman. Acara apa yang ia maksud? Dan kenapa ia terdengar seperti menyembunyikan alasannya? Maya kemudian berjalan keluar dari pasar, menuju sebuah gang kecil. Arman mempercepat langkahnya, memastikan ia tidak kehilangan jejak. Gang itu sepi, hanya ada deretan rumah sederhana dengan pintu kayu tua. Akhirnya, Maya berhenti di depan sebuah rumah bercat biru muda. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita tua berkerudung, yang langsung memeluk Maya erat. Arman berdiri di ujung gang, menyaksikan adegan itu. Ia belum tahu siapa wanita tua itu, tapi instingnya mengatakan, di sanalah awal jawaban dari misteri yang ia rasakan sejak kemarin. Arman berdiri di ujung gang, menyamarkan dirinya di balik pohon mangga kecil yang tumbuh di pinggir jalan. Dari jarak itu, ia bisa melihat Maya berbicara dengan wanita tua yang memeluknya tadi. Keduanya tampak akrab, bahkan terlihat seperti keluarga. Setelah beberapa menit berbincang di teras, Maya dan wanita itu masuk ke dalam rumah. Pintu menutup perlahan, meninggalkan Arman dengan rasa penasaran yang semakin membakar. Ia melangkah mendekat, berpura-pura berjalan santai melewati rumah itu. Dari celah jendela yang tirainya sedikit terbuka, ia melihat Maya duduk di kursi kayu, memegang tangan wanita tua tersebut dengan penuh kasih sayang. Bu, saya minta maaf tidak sempat datang kemarin. Saya tahu acara itu penting, tapi saya tidak sanggup melihat lagi. Suara Maya terdengar lirih. Wanita tua itu mengusap punggung tangan Maya dengan lembut. Nak, tidak apa. Semua orang punya cara masing-masing untuk mengingat. Yang penting, kamu tetap mendoakan. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Mengingat? Siapa yang mereka maksud?
Dan kenapa Maya tidak sanggup datang? Suara kursi bergeser terdengar dari dalam rumah, membuat Arman segera melangkah cepat menjauh sebelum keberadaannya diketahui. Ia kembali ke motornya. Pikirannya penuh tanda tanya. Siang itu, di pos jaga, Arman tidak bisa fokus bekerja. Setiap peluit yang ia tiup, setiap kendaraan yang ia hentikan, semuanya terasa seperti pengalih sementara dari satu pikiran. Ia harus tahu kebenaran. Menjelang sore, ia memutuskan kembali ke rumah biru itu. Namun kali ini, ia melihat pintu pagar terbuka. Maya sudah tidak ada. Hanya wanita tua tadi yang sedang menyapu halaman. Arman menghela napas, memberanikan diri untuk mendekat. "Permisi, Bu." Wanita itu menoleh, sedikit terkejut melihat seragamnya. "Iya, Nak, ada yang bisa saya bantu?" Arman mencoba tersenyum ramah. "Maaf Bu, saya tadi pagi melihat Ibu bersama, seseorang yang saya kenal. Namanya Maya Widyaningsih. Apa benar beliau tinggal di sini?" Wanita itu terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Maya hanya sesekali datang ke sini. Rumahnya sudah tidak ada." Kata-kata itu membuat jantung Arman berdegup kencang. Bagaimana bisa rumah seseorang hilang? Dan kenapa Maya terlihat begitu emosional saat datang ke rumah ini? Wanita tua itu kembali melanjutkan sapuannya, seolah ucapan tadi hanyalah hal biasa. Namun bagi Arman, kata-kata itu menancap tajam di pikirannya. "Maaf Bu, maksudnya rumahnya sudah tidak ada itu bagaimana?" Tanyanya hati-hati. Wanita itu berhenti menyapu, menatap Arman dengan pandangan yang sulit dibaca. "Rumahnya kebakaran, Nak. Setahun lalu. Semua habis. Termasuk suaminya." Arman tertegun. Angin sore yang bertiup membuat seragamnya berkibar. Tapi tubuhnya terasa kaku. "Suaminya meninggal." Suaranya nyaris berbisik. Wanita tua itu mengangguk pelan. Mereka baru setahun menikah waktu itu. Maya sangat terpukul. Sejak kejadian itu, ia pindah ke rumah kontrakan di pinggir kota. Tapi kadang, ia datang ke sini. Rumah biru ini adalah rumah ibunya almarhum. Saya ini tetangganya. Kami seperti keluarga sendiri. Arman menunduk, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Potongan puzzle mulai terbentuk di kepalanya. Tapi masih banyak yang hilang. "Acara kemarin acara apa, Bu?" Tanya Arman lagi. Wanita tua itu tersenyum sedih. "Itu adalah peringatan setahun wafatnya suaminya. Setiap keluarga dan kerabat datang. Tapi Maya tidak sanggup." Penjelasan itu membuat hati Arman terasa berat. Ia membayangkan Maya berdiri di depan undangan acara itu. Hatinya dihantam kenangan yang menyakitkan. Sebelum Arman sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Maya muncul dengan langkah cepat, membawa tas belanja berisi sayur dan buah. Pandangannya langsung tertuju pada Arman. "Pak Polisi, apa yang Anda lakukan di sini?" Suaranya terdengar kaget bercampur curiga. Arman berusaha tersenyum. "Kebetulan lewat, Bu. Saya mampir sebentar." Maya menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca maksud sebenarnya. Ada jeda yang canggung di antara mereka. Hanya diisi suara burung sore dan sapu yang digeser pelan di tanah. Namun di mata Maya, Arman bisa melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa takut, seperti takut ia akan mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia tahu. Maya memalingkan wajahnya, lalu berpamitan pada wanita tua itu. "Saya pulang dulu, Bu." Suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi. Arman hanya berdiri, menonton Maya berjalan menuju mobilnya yang terparkir di ujung gang. Ia tahu ini adalah kesempatan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mengikuti. "Maya." Panggil Arman ketika jarak mereka sudah cukup dekat. Maya berhenti, menoleh, namun tatapannya dingin. "Apa ada yang ingin Anda tanyakan, Pak Polisi?" Arman menelan ludah, lalu berkata pelan. "Saya tidak ingin mengganggu, tapi saya merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kita. Kemarin, saat saya menilang Anda,
Saya melihat ada beban di mata Anda. Dan sekarang, saya tahu sedikit tentang apa yang terjadi. Maya menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca namun ia berusaha tegar. Anda polisi lalu lintas. Tugas Anda adalah menertibkan jalan, bukan ikut campur urusan pribadi orang. Arman mengangguk. Benar. Tapi kadang, ada hal yang membuat seseorang melangkah di luar tugasnya. Dan saya rasa pertemuan kita bukan kebetulan. Maya terdiam. Bibirnya bergetar namun tak mengeluarkan kata. Angin sore meniup rambutnya yang tergerai. Dan di momen itu, Arman merasakan jarak di antara mereka semakin tipis. Tolong jangan ikuti saya lagi, ucap Maya akhirnya. Suaranya tegas namun lirih. Ia masuk ke mobil, menutup pintu, dan melaju pergi meninggalkan Arman di tengah jalan kecil itu. Arman berdiri di tempat, menatap mobil itu menghilang di tikungan. Namun bukannya menyerah, hatinya justru semakin yakin. Ada alasan kenapa Allah mempertemukannya dengan Maya. Malam itu, di kamar kosnya, Arman duduk di meja kecil sambil menatap SIM Maya yang ia fotokopi diam-diam kemarin. Ia membaca alamat kontrakan yang tertera di sana. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu langkah berikutnya. Ia akan mendatangi tempat itu. Bukan sebagai polisi, bukan juga sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang ingin membawa cahaya ke dalam hidup Maya yang suram. Pagi itu, Arman memacu motornya menuju alamat yang tertera di fotokopi SIM Maya. Udara pagi terasa menusuk kulit. Namun tekadnya membuat ia tak gentar. Jalanan mulai ramai, tapi ia terus melaju, melewati deretan toko dan gang sempit hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah kontrakan Maya berada di ujung jalan, berdinding semen tanpa ket, dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Jendela depannya tertutup tirai krem yang membuat suasana rumah itu terasa sunyi. Arman memarkir motornya tak jauh dari sana, berdiri sebentar untuk mengatur napas. Ia tahu kedatangannya tanpa pemberitahuan bisa saja membuat Maya marah. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk mencoba. Ia melangkah ke depan pagar, mengetuk perlahan. Tak lama, Maya muncul, mengenakan baju rumah sederhana dan kerudung tipis. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan. "Pak polisi, kenapa Anda ada di sini?" Suaranya datar, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa bingung. Arman tersenyum kecil. "Saya datang bukan untuk menilang. Saya hanya ingin berbicara. 5 menit saja, kalau Anda berkenan." Maya menatapnya lama, lalu membuka pagar tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk di teras, hanya berjarak setengah meter. Namun suasananya terasa seperti dua dunia yang berbeda. Arman memulai. "Saya tahu sedikit tentang masa lalu Anda, tentang rumah itu dan tentang suami Anda." Maya menghela napas, menunduk. "Kalau Anda sudah tahu, kenapa masih di sini? Bukankah lebih mudah berpura-pura tidak mengenal saya?" Arman menggeleng pelan. "Karena saya tidak mau berpura-pura. Saya merasa saya dipertemukan dengan Anda untuk alasan yang belum saya mengerti. Dan mungkin, alasan itu adalah untuk membuat Anda tersenyum lagi." Maya menatapnya. Kali ini matanya mulai basah. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria turun dari motor itu, membawa plastik belanjaan, lalu menatap Arman dengan penuh curiga. "Siapa ini, Mei?" tanyanya dengan nada tajam. Maya terlihat tegang, sedangkan Arman hanya menatap balik, mencoba menilai siapa sebenarnya pria ini. Hatinya berkata, sesuatu yang jauh lebih rumit baru saja dimulai. Pria itu menatap Arman dari ujung kepala hingga kaki, seolah mengukur siapa yang berani duduk di teras bersama Maya. Tubuhnya tinggi, kulit sawo matang, dengan mata yang tajam dan penuh kecurigaan. "Mei, kamu belum jawab. Siapa dia?" Suaranya rendah, tapi tegas. Maya berusaha tenang. "Dia hanya teman. Kebetulan lewat dan mampir sebentar." Arman menatap Maya sejenak, lalu berdiri sambil mengulurkan tangan. "Saya Arman, polisi lalu lintas. Hanya ingin memastikan keadaan Maya baik-baik saja." Pria itu tidak menyambut uluran tangannya.
Sebaliknya, ia menatap Arman dengan senyum tipis yang terasa dingin. Keadaan Maya baik-baik saja tanpa perlu diawasi polisi. Terima kasih sudah mampir. Suasana menjadi kaku. Maya menunduk. Tangannya meremas ujung kerudung. Arman menangkap gelagat bahwa Maya tampak tak nyaman. Namun ia memilih tidak memancing masalah di tempat itu. Baik, saya pamit, kata Arman singkat. Ia melangkah menuju pagar. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat tatapan Maya yang seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi terhalang oleh kehadiran pria itu. Saat Arman menyalakan motornya dan meninggalkan kontrakan, perasaannya bercampur aduk. Siapa sebenarnya pria itu? Saudara? Teman lama? Atau seseorang dari masa lalu yang seharusnya sudah tertutup? Di perjalanan pulang, Arman tak bisa mengusir rasa curiga yang tumbuh. Sikap Maya yang tiba-tiba berubah kaku, tatapan penuh rahasia, dan pria misterius itu, semuanya menambah lapisan teka-teki yang belum terjawab. Malamnya, saat Arman berbaring di kasur kos, pikirannya kembali pada momen tadi di teras rumah. Ia merasa Maya butuh pertolongan, tapi tidak bisa memintanya secara langsung. Dan ia tahu, jika ia mundur sekarang, mungkin Maya akan benar-benar menghilang dari hidupnya. Arman menatap langit-langit gelap, merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Keberanian untuk melangkah lebih jauh, meski itu berarti masuk ke wilayah yang penuh risiko. Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Jalanan licin, udara dingin menusuk kulit. Namun Arman tetap mengenakan seragamnya. Kali ini bukan untuk bertugas di pos, melainkan untuk menuju rumah kontrakan Maya sekali lagi. Ia memarkir motornya di seberang jalan, menunggu di bawah rindang pohon mangga. Air hujan menetes dari daunnya, membasahi pundak Arman, namun ia tidak bergeming. Sekitar setengah jam kemudian, Maya keluar dari rumah dengan payung hitam di tangan. Ia mengenakan mantel panjang, wajahnya pucat. Tanpa banyak pikir, Arman melangkah cepat menghampirinya. Maya, panggil Arman di tengah suara hujan. Maya terhenti, menatapnya dengan raut kaget sekaligus resah. Pak polisi, kenapa lagi? Saya sudah bilang. Saya tahu, potong Arman pelan. Kamu ingin saya berhenti mengikuti. Tapi saya tidak bisa. Semalam, saya berpikir mungkin alasan saya dipertemukan denganmu adalah untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Maya menggenggam payung lebih erat. Saya tidak butuh belas kasihan. Arman menatapnya dalam. Ini bukan belas kasihan. Ini keputusan. Suara hujan semakin deras, memukul aspal dan genting di sekitarnya. Arman mengambil napas panjang. Maya Widyaningsih, maukah kamu menikah denganku? Mata Maya membelalak. Untuk beberapa detik, dunia seolah membeku di antara suara hujan. Kenapa? Kamu bahkan tidak mengenal aku, ucap Maya. Suaranya bergetar. Aku memang belum mengenalmu sepenuhnya, jawab Arman mantap. Tapi aku tahu, kamu adalah seseorang yang ingin aku jaga. Bukan karena masa lalumu, tapi karena aku ingin menjadi masa depanmu. Air mata Maya bercampur dengan tetes hujan di pipinya. Tangannya sedikit gemetar saat menurunkan payung, membiarkan keduanya basah kuyup. Di tengah jalan kecil itu, Maya akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menolak. Arman tersenyum. Langkahnya maju mendekat. Ia menggenggam tangan Maya dengan erat, seolah berjanji bahwa mulai hari itu, ia akan menjaga wanita di hadapannya dari semua luka masa lalu. Hujan terus turun, tapi di hati mereka, seolah matahari baru saja terbit. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, semata-mata untuk diambil hikmahnya dan bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda senang dengan kisahnya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya.